Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Abu di Bukan Sekedar Cerita. Apa kabar Mas Abu? Alhamdulillah lagi kurang sehat sih. Lagi Karena kurang kemarin sehat. lagi sakit juga. Tapi alah. semoga hari ini sehat walafiat. Amin 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 amin. Ini Mas Abu banyak sekali teman-teman yang tidak memahami atau tidak mengenal Mas Abu dengan saat ini juga masih kelas 12 di SMK Negeri 1 Tonjong, sekaligus salah satu konten kreatornya animasi. Nah, Mas Abu jurusan apa? Ambil jurusan apa sekolah di sini? Dari jurusan multimedia. Multimedia. Nah, aktivitas atau kesibukan sekarang ini selain sekolah apalagi? Kalau selain sekolah ya untuk sekarang ini untuk kelas 12 itu yaitu nge-konten di YouTube yang dimana kontennya itu ya animasi yang itu udah berdiri sejak pas saya kelas 8 SMP gitu Pak. Wow, keren sekali. Jadi, nah ya, ini udah teman-teman, agak lama gitu. Mas Abu jurusannya adalah multimedia, tapi ternyata menjadi konten kreator dan kontennya itu adalah animasi ya, animasi. Nah itu sekarang sudah mencapai berapa subscriber? Ya kurang lebih 30.000 lah. 30.000 Ya. Istimewa sekali. Ini berarti bisa meraup dolar dari YouTube ini. Ya. Ya. Insya Allah. Kalau emang rezekinya lagi lancar Ya, gitu. sebelum sampai ke sana ya, saya akan keluar dari tema dulu ya, meraup dolar dari YouTube-nya. Nanti dulu kita akan kembali bahas kepribadiannya dulu nih. Nah, Mas Abu kan sekarang kelas 12. Jelas kan pasti sibuk dong. Ya. Maksudnya ada tugas akhir yang mungkin harus dilaksanakan atau mungkin laporan PKL pas kelas 11 belum dilaksanakan ini. Kalau laporan PKL udah. Oke, nah, ini patut ditiru ini. Jadi laporan sudah selesai, tapi masih banyak nih anak-anak kelas 12 yang saat ini laporan PKL-nya belum. Nah, ini menurut Mas Abu bagaimana nih? Ya itu kayaknya kurang niat aja sih. harus diperbaikin aja karena kalau gak nyoba-nyoba ya kapan selesainya gitu. Kalau nyantai-nyantai terus. Lah iya, Contoh makanya ya sebenarnya gampang kalau emang mau berusaha ya kan masih ada temen gitu kan ya Pak, bisa Iya. bareng-bareng gitu. ya harusnya kan bisa dikerjakan. Wong itu kan tugas kelas 11 ya kan. Nah, kesibukan saat ini kan tadi banyak sekali lah tugas-tugas akhir kayak gitu atau pembuatan film dan sebagainya. Biasanya multimedia itu tugas akhirnya apa sih di kelas 12 ini? Oke, untuk kebetulan di multimedia 2 itu kan guru saya itu kan TPAV-nya yaitu yang multimedia yang video itu yang bikin video itu kan PowerPoint ya. Rencana itu katanya emang suruh bikin film akhir gitu, tugas akhir yang suruh bikin film yang agak gede lah, agak niat gitu. Ya kayak Kayak kelas-kelas tingkat di YouTube juga itu. waduh. Tapi ya agak susah sih. Wong itu juga udah diomongin pas semester 1 juga udah harus disiapin, tapi sampai sekarang masih agak terkacaukan. oleh Tapi itu hal-hal. berarti nanti tugasnya satu kelas, Iya, gabungan. emang Satu kelas jadi sebuah film kayak gitu. Ya lebih Nah, tepatnya. sampai sekarang sudah diproses belum ya skripnya atau Skrip udah, cuman dipikir lagi agak gagal gitu. tapi sudah konsultasi dong sama Iya. pembimbingnya. Udah. Nah, selain itu sebenarnya di rumah itu aktivitasnya apa sih? Aktivitas di rumah setiap hari kan emang sekolah ini itu kan kayak bersif kan ya Pak. Jadi setelah pulang sekolah gitu kan jam berapa sih, jam 10-an biasanya kan, itu di rumah ya saya langsung lanjut aja itu animasi, kayak misal apa yang belum dikerjain saya kerjain, terus sampai kapan ya, berarti sampai sore lah ya, sore saya istirahat buat ya untuk istirahat aja lah ya Pak, sambil kadang juga bantu orang tua karena orang tua saya juga pedagang. Kan papa dagang sore juga, jadi ya bantuin beberapa buat beresin lah ya. Terus kalau udah, nah kalau kan sore itu waktu yang sepi gitu, rumah sepi, betul. kadang mama juga main ke tetangga. Nah di situ kadang saya isi suara gitu,
kadang ngegambar, kadang membuat kontennya ya di intinya situ. itu kesempatan saya untuk mengekspresikan saya di YouTube. Oke, luar biasa. Nah, sejak tahun berapa sih kamu jadi konten kreator di YouTube itu? Berarti bisa dibilang itu tahun 2018 bulan akhir Desember. Ya, Desember hitung aja 2018 2019 lah ya, Pak. Ah, ah. Ya, itu di 2019 itu pas saya kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP sudah jadi konten kreator. Mencoba, bukan sudah. Mencoba. Mencoba menjadi konten. Mencoba menjadi konten kreator. Tapi berhasil dong. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang masih dijalankan. Nah, Dan berkembang juga. nah, itu yang luar biasa. Maksudnya tahun berapa pertama kali dapat 1000 subscriber? Seingatnya. Dapat 1000 Seingat saya. subscriber itu tahun berapa? 2020 berarti ya tahun baru 2020 kayak Tahun baru 2020. ya, akhir bulan 2019 lah di akhir 2 bulan. tahun dapat 1000 Iya, subscriber. itu waktu yang cukup lama sebenarnya Iya, ini karena kalau rata-rata orang kalau memang kontennya bagus ataupun memang di apa ya namanya, kalau orang-orang banyak ngomong kan asalkan uploadnya konsisten biasanya subscriber cepet ya kan, seperti itu. Nah ini sampai 2 tahun tapi monetnya kapan ini? kalau monet malah baru pas SMA kelas 11 kemarin. 2021-an. Ya enggak, 2020. Jadi 2020 kemarin pas saya masih kelas 11. Tapi kelas pas 11 monet itu subscribernya berapa? 15.000. 15.000 baru Itu, monet ya. iya. Wow. Ini teman-teman yang saat ini baru 1.000 ya. Belum tentu monet, harus sabar nih. Ini aja Mas Abu 15.000 baru monet ya kan. Sampai sekarang sudah mencapai 30.000 subscriber. Nah, ini asli konten kreator nih. Kontennya juga animasi ya. Malah kalau bicara jurusan sekolah multimedia. nggak nyambung ya. Agak nyambung. Apa sih. nyambung? Multimedia juga ada animasinya juga. Oh, multimedia dan animasinya. Berarti agak nyambung lah ya, meskipun nggak nyambung sekali. Bener. Nah, terus apa kalau dengan jurusan animasi sih sebenarnya harusnya lebih nyambung di situ ya? Apa enggak ini? Enggak sih. Enggak ya? Terlalu. Di multimedia juga agak nyambung sih. Berkat saya ngonten juga pelajaran kayak kejuruan jadi lebih gampang gitu Pak, karena emang dari dulu kan saya udah utak-atiknya software-software yang ada di multimedia kayak contohnya Premiere Pro, Photoshop, terus software-software gambar, desain dan lain-lain. Jadi nilai-nilai di multimedia juga agak kebantu juga sebenarnya. Oh iya, wow, istimewa sekali. Nah, sekolah dengan konten kreatornya kamu yang memang membuat di rumah juga ya kan. Sekolah juga sudah mulai pandemi berkurang ya kan, kita berangkat sudah sip-sipan ya. Tapi kita full ya. Kita bisa berangkat full ya. Maksudnya yang tadinya sip-sipan 1 hari berangkat 1 hari tidak, sekarang kan berangkat terus, cuman jamnya tok yang berbeda. Nah, selama sekolah masuk ke SMK ini ikut kegiatan apa saja, apa cuma sekedar sekolah terus yang penting kita buat konten yang menarik khusus untuk YouTubernya tok kayak gitu. Yang penting saya sekolah terus saya buat konten dapat uang kayak gitu tok, apa ikut kegiatan-kegiatan lain? Nah, ya tentu ikut lah ya Pak, karena saya sekolah dan YouTube itu hanya sebuah hobi gitu sebenarnya, hanya sebuah ekspresi atau curhatan saya untuk orang-orang di luar sana, kayak biar apa ya, hidupnya itu agak bermotivasi sedikit gitu. Gitu sebenarnya, itu tujuan saya ingin YouTube itu enggak ada tujuan tertentu, bukan cuma uang saja ya. Iya, itu makanya buat bonus aja lah. Uangnya gitu. Bonus. Tujuannya itu kayak cuman pengen ya saya itu punya ini gitu, ini loh saya mengekspresikan ya yang diri. Ada pada diri sendiri tuh. Dalam bentuk konten ya kan, dalam bentuk animasi dikontenkan dan dimasukkan YouTube ya. Setidaknya bisa mencerahkan orang-orang di luar sana gitu. Wow, istimewa ini, luar biasa. Pernah dapat terbesar dari YouTube-nya itu berapa? Untuk pencapaian terbesar
View terbesar dulu view view-nya. terbesar berarti 100.000 lebihan lah Pak. 100.000 lebih. Iya. Itu karena emang kolaborasi sama animator luar gitu. Oh, yang emang berarti dia kamu juga memang udah harus tinggi. apa ya namanya? Berarti kamu punya kerjasama dengan konten kreator yang lainnya. Iya gitu. Kayak gitu ya. Lah, awal mula untuk memastikan bahwa saya pengennya animasi aja lah kontennya. Itu karena apa? Ada motivasi bahwa kayaknya saya cocok di animasi nih, atau kamu pilih dulu terus baru nemu animasi kayak gitu loh. Ya sejarahnya bagaimana? Oke, untuk sejarah kenapa saya bikin animasi itu sebenarnya ya awal itu saya belum bikin animasi. Jadi pas waktu kelas 8 SMP, saya cuman iseng-iseng aja pengen nyoba gimana sih bikin komik gitu. Saya pengen sih bikin komik, bikin buku. Kan dulu karena belum marak banget animasi. Jadi ya masih maraknya itu komik loh Pak, yang di webtoon dan lain-lain, yang komiknya itu dicetak gitu. Itu masih marak pas waktu saya kelas 8 SMP. Ya saya pengen nyoba lah bikin gimana lah caranya. Saya cari di YouTube dan saya berusaha. Ternyata mikir lagi, lah kok kayak gini sih, ya udah bisa lanjut aja. Nah tiba-tiba gitu pas pertengahan kelas 8 mau naik kelas 9 itu tuh lagi viral banget, ada satu animasi itu viral banget, bener-bener viral banget. Mungkin teman-teman di rumah pada tahu, itu namanya itu sebut, nggak apa-apa ya nyebut. Nggak apa-apa. Itu namanya Dalang Pelo. Saya yakin semua orang tahu itu Dalang Pelo. Pas waktu itu, pas zamannya saya kelas 8 itu pasti lagi terkenal banget. Dan di situ saya mikir, oh ya, saya udah punya karakter nih. Saya udah punya karakter. Kenapa saya nggak jadiin animasi aja? Nah, akhirnya saya di situ nyari animasi apa yang cocok buat saya. Kalau animasi yang lawakan, saya kurang bisa ngelawak gitu. Belum bisa ngelawak sama sekali. Dan akhirnya saya scroll animasi Indonesia. Saat ketemu sama Yasvi Pocaponi, dan itu adalah salah satu animator yang sangat-sangat menginspirasi saya, dan saya pengen kayak jadi dia gitu, tapi nggak jadi dia banget. Itulah setidaknya meniru tapi juga memodifikasi, gitu. ya kan, sesuai dengan keinginan kamu kan. Dan akhirnya saya ternyata dia animasinya itu pengalaman, menceritakan pengalaman pribadi mereka, dan ya seru. Dan akhirnya saya, walaupun bikinnya agak susah loh Pak, ya saya ingin mencoba satu kali animasi itu dicoba dibikin dengan alat seadanya, cuman mouse sama laptop aja gitu. Dan itu gambar pakai mouse itu benar-benar susah pas waktu itu. Kayak bikin 1 menit aja udah berbulan-bulan kayaknya. Udah benar-benar susah banget. Tapi ya itulah usaha saya, dan akhirnya jadi. Pas jadi saya tonton, ya nggak buruk. Ya udah saya coba minta saran Pak, lihat bahwa saya minta yaudah upload gitu lah Teng. Yaudah saya upload, dan beberapa minggu kemudian ada dong yang nonton, ternyata ada lah. Udah komen negatif lupakan, ya saya lanjut terus berkembang ya, akhirnya sampai sekarang berjalan. Nah sekarang video-videonya view-nya minimal berapa? Minimal itu ya 1.000 ya. Udah bisa mencapai 1.000 ya, maksudnya nggak sepi lah ya, maksudnya kayak 5, 10, 100 stok enggak ya, tapi bisa mencapai 1.000 sekian kayak gitu loh. Tapi pendapatan terbesar berapa untuk konten yang relatif, mungkin uploadnya nggak setiap hari ya? Iya enggak, karena emang susah. Nah makanya, karena bagusnya kan buatan sendiri ya, bukan copy paste yang diedit terus kita masukkan lagi, tapi bagusnya kan buatan sendiri. Original. Meskipun tidak tiap hari harus upload ya kan. Nah, pernah ndak punya pendapatan di YouTube yang menurut kamu itu sumber penghasilan kamu yang akhirnya meskipun tidak setiap bulan kayak gitu? Kalau itu nggak pernah sih kayaknya, belum dapat uangnya. Kalau dapat uangnya pernah, yang pas waktu itu awal monetisasi itu yang collab sama animator luar. Itu yang paling besar itu di situ, karena emang benar-benar membudakkan viewsnya sampai 100.000. Nah itu pendapatnya di situ. Tapi untuk konten sehari-hari saya hanya mendapatkan beberapa lah. Jadi berapa dolar ya? Ya enggak dolar sih Pak. Masih langsung rupiah? Enggak dolar, bentuk dolar, tapi enggak beberapa sampai beribu-ribu atau sampai $100 pernah? Enggak pernah, belum. Paling angkanya masih 10 kayak gitu ya. Gitu.
Iya, masih iya. ditabung aja di akun saya gitu. Ya, enggak apa-apa, maksudnya toh itu kan dari YouTube-nya juga ditransfer kan modelnya. Iya. Ya kan ditransfer, terus biasanya minimal 1.300.000 baru bisa diambil. Dan itu pun kena pajak dulu ya. Tergantung kalau penontonnya itu ada dari luar negeri kena pajak, tapi kalau hanya orang Indonesia Enggak kena pajak. Enggak. Oh, berarti tergantung penonton ya, Iya, kena tergantung pajak penonton. itu. Penontonnya Oh. kalau bisa sampai luar negeri ya menurut saya luar biasa sih. Nah, gitu. Tapi mudah-mudahan ya Mas Abu bisa sampai Ya, ke luar sampai. negeri Tapi ya kan. katanya udah ada yang dari Malaysia juga nonton konten saya gitu. Ya, itu mudah-mudahan tah. Tetangga. Mudah-mudahan tah ya Malaysia entah orang Indonesia lagi Iya, jadi gitu. TKI TKA ya ataupun TKI di sana kan, yang penting lagi di sana kan dengan nomor di sana juga, dengan harapan ya setidaknya kontennya Mas Abu bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Nah, kalau menurut Mas Abu nih, jadi konten kreator itu sulit nggak sih? Sulit. Sulit ya. Ya, jujur sulit. Kalau menurut saya itu sulit. Entah untuk menurut mereka-mereka yang di sana, tapi menurut saya itu sulit. Mungkin apa karena saya konten kreator animasi jadi ngerasa kesulitan gitu. Ya. Tapi ya balik lagi kalau emang suka pasti ya dijalaninya itu gampang, Pak. Betul. Kayak udah betul, keseharian ya udah dilatih sehari-hari lah, kayak dari bayi sampai sedewasa ini gitu. Sampai Nah, segede ini. Itu. Saya kan apa namanya melihat kalau di youtuber hebat kan mereka dalam 1 jam aja sudah mencapai 100.000 dan lain sebagainya ya. Tapi saya yakin mereka pun dari awal nggak mungkin yang namanya nggak berjuang, pasti ada perjuangan. Nah, menurut Mas Abu sebagai konten kreator nih, mungkin teman-teman yang lain mau juga jadi konten kreator. Nah, ada tips dan triknya untuk mencapai sampai monet dan sebagainya enggak? Ada. Oke. Ini untuk teman-teman anak Skansa atau orang yang nonton video ini gitu kan. Iya. Yang pengen jadi konten kreator. Ada satu tips yang sangat benar-benar sangat ampuh menurut saya. Satu, niatkan kalian kalau niat YouTube. Niatkan dulu nge-YouTube itu mau apa. Kalau mau nyari uang, Nah, yaudah, ini itu ya udah itu terserah. Pertama ya, kalau mau nyari uang ya udah simpan ini. Yang kedua, kalau emang kalian mau berkarya gitu, mau dihargai atau mau mengekspresikan diri lewat karya dengan semaksimal mungkin, ya itu kuncinya ya itu. Bukan kalian itu nge-YouTube karena uang, karena kalau kalian mikir karena uang, kalian tuh akan bikin konten seadanya gitu ya, upload. Yang penting upload sampai mencapai kemonetan terus dapat uang. Tapi kontennya itu nggak ada isinya gitu, nggak ada manfaatnya. Itu menurut saya itu hanyalah sia-sia. Kenapa? Karena nanti kalian tuh bakalan kayak gak nyaman gitu, serius. Kalian tuh gak nyaman dan akhirnya channel itu tuh akan hilang secara sendirinya. Bukan hilang karena di-banned atau apa, tapi karena kalian tuh udah capek gitu ngelakuinnya. dan perjuangan nge-YouTube itu bukan pada saat untuk mencapai 1.000 dan 4.000 jam tayang ya. Tapi setelah monet itu Ya, baru perjuangan ya. Ya, yang gimana itu tuh ya kalian kalau mau YouTube ya harus bikin konten yang gimana bisa mengedukasi atau menghibur atau memiliki daya tarik tersendiri lah. Kayak apa ya? Kayak personality masing-masing gitu. Jangan cuman ambil konten aja gitu, nggak ada gunanya, atau yang kayak malah bahkan yang nggak ada artinya kalau ditonton sama orangnya, ya apaan sih gitu. Kan kadang orang ada yang nonton, ada yang upload cuman ya apaan sih gitu. Jadi ya kalau mau bikin konten yang serius, apa isinya, apa yang kalian ingin sampaikan, apa yang ingin kalian utarakan, itu ya dibikin semenarik mungkin dan dibikin seniat mungkin gitu. Nggak harus niat ya, yang setidaknya orang nonton itu bisa tahu apa yang kalian ingin sampaikan. Dan paling penting adalah mengedukasi. Nah, ya, biar yang nonton pun merasa ada hal yang dipelajari di situ, atau ada hal yang punya manfaat di situ, bukan sebatas kayak upload video yang nggak jelas ya kan. Gitu. Lucu-lucuan doang juga sebenarnya bagus, cuman agak terlalu gimana gitu kan. Kalau untuk belajar, ini kan podcast nge-YouTube untuk belajar kan ya Pak. Betul. Jadi kalau untuk belajar itu ya jangan cuma lucu-lucuan aja gitu. Setidaknya kalian bisa
membagikan sebuah hal yang sangat bermanfaat untuk mereka-mereka yang di luar, karena itu menurut saya juga ngebantu di kehidupan sosial saya juga sih Pak. Kayak misalkan saya nulis skrip gitu kan, nulis skrip itu kan seni dalam menulis gitu kan ya Pak. Nah ketika saya diberi tugas nulis atau diberi tugas bikin blog pas waktu DMI kemarin, ya saya udah santai gitu kan, udah sering nulis gitu, tinggal nulis. Nah akhirnya tugas yang katanya anak-anak itu nulis susah, menurut saya itu ya jadi hal sepele gitu. Iya, udahlah gampang, nanti langsung udah selesai. Jadi ini YouTube juga ada manfaatnya buat pelajaran di sekolah gitu sebenarnya. Kalau kalian emang benar-benar bisa ngambil bisa ngambil perjuangannya atau perjalanannya di dalamnya gitu. Punya manfaat juga untuk sekolah ya. Nah itu sih sebenarnya berarti kalau pelajar nge-YouTube itu mengganggu pelajaran nggak sih? Tergantung pelajarnya. Kalau emang kalau siswanya itu terlalu niat ke YouTube dan terlalu nggak pedulin ke sekolah, ya pasti ngeganggu. Asalkan dia bisa bagi waktu, pasti nggak Pak. Kuncinya harus bagi waktu sendiri ya. Jadi biar tidak terganggu waktunya, jadi siswa di sekolah ikuti pelajaran, tugas-tugas ya dilaksanakan. Nanti kalau sudah selesai semua baru ngonten, gitu ya Mas ya. Biar semuanya bisa jalan ya. Lah sampai saat ini Mas Abu merasa konten itu merasa terganggu nggak dirinya sendiri, bahwa aduh kayaknya banyak tugas sekolah nih lah, nanti aja atau apa gitu, pernah nggak mikir seperti itu? Pernah. Jujur pernah. Itu kapan itu? Pas waktu kawan ya. Oh ya, pas kelas 11 kan itu emang bener-bener pas lagi itu ya Pak, lagi banyak banget tugas PKL dan lain-lain kan. PKL-nya walaupun di sekolah, tapi kan itu beban juga sebenarnya. Iya gitu. Jadi akhirnya konten tersingkirkan dulu ya. Disampingkan dulu ya. Mungkin ya paling saya ngeide aja gitu, kayak nulis skrip, setidaknya saya nulis skrip buat beberapa episode gitu, supaya ketika tugas sekolah udah selesai semua, saya lanjut ke konten yang udah pernah saya tulis, saya gambar dan lain-lain. Nah, setiap berapa minggu sekali sekarang untuk upload? Untuk 2022 ini untuk tahun baru ya, karena ini 1 bulan ini saya lagi mempersiapkan buat Case to Animation ya. Nama saya itu kan channelnya Case to Animation. Nah itu teman-teman, tadi nama YouTube-nya adalah Case to Animation. Nah itu ya, nanti ditulislah di sini. Nanti bisa saya tampilkan nih di sini ya. Kalau mau lihat konten-kontennya apa, mudah-mudahan bisa memotivasi, mengedukasi teman-teman semua pada konten-konten yang dibuat oleh Mas Abu. Ya, oke lanjut. Jadi untuk 2022 ini kan saya 1 bulan ini lagi mempersiapkan buat Case to Animation yang versi 2022, yang dimana versinya itu lebih bagus aja dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, target rencana saya itu ya upload setiap 1 minggu sekali Pak. 1 minggu sekali. Setidaknya itu udah ada episode-episode. Tapi itu enggak menutup kemungkinan saya upload 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan cuma sekali. Karena ya melihat kondisi di sekolah juga kan Pak. Ya. Kadang kan di sekolah sibuk juga, kadang enggak. Tapi tetap dijalankan meskipun tidak konsisten untuk 1 minggu sekali, 2 minggu dan sebagainya ya. Maksudnya biar kreativitasnya kita pun tidak mati ya kan. Setidaknya kita tetap jalankan dan kita upload di 1-2 sampai 1 bulanan ke depan. Nah gitu ya. Nah ini kan sudah beranjak ke kelas 12. Apa sih mimpi terbesar setelah lulus, atau mungkin saat ini lagi dipikirkan untuk ke depan saya mau bagaimana? Ya kan banyak sekali orang kelas 12 itu mikir, saya mau kemana, jadi apa, kerja kuliah atau apa ya. Itu kadang masih belum ada gambaran. Kelas 12 masih belum ada gambaran kita mau kemana. Nah Mas Abu itu punya gambaran mau kemana atau mau apa? Ya saya ada. Jadi untuk kelas 12 ini nanti lulus, insya Allah saya pengen kuliah sih. Ya, kuliah ya ambil jurusan yang sesuai lah, seni lah, paling saya ambil seni ya, entah itu seni desain atau musik atau video. Intinya saya masih belum kepikiran karena tapi semua pengennya saya bisa kuliah seni ya gitu. Tinggal nanti
yang paling mendasar dan pengen saya kembangkan mana kayak Iya. gitu. Sambil benar-benar saat ini juga harus menjatuhkan pilihan pada salah satu jurusan pada saat nanti kuliah. Ya kan? Tapi udah punya gambaran dong, maksudnya atau sudah mulai mencari informasi-informasi yang nanti kayaknya cocok buat Iya. Mas Abu sendiri kayak gitu. Sambil kuliah saya juga pengen case to animation ini sebelum saya lulus SMA SMK ini itu udah saya usahain lah ya. Ini kan namanya cita-cita ya teman-teman, jangan kayak ngehujat di bawah. Wah, so tau belum? Nggak usah takut Ya netizen enggak, saya nggak biasa takut. Saya ya, udah biasa netizen digituin. Indonesia tak kan ya. Jadi namanya cita-cita itu ya kata bujai kan harus tinggi gitu. Jadi untuk SMA untuk sebelum lulus SMA ini saya mau berusahain kalau Kestu itu udah bisa sampai ke 100.000 subscriber lah ya. Amin. Setidaknya sampai segitu. Dan di situ nanti di sela-sela saya kuliah saya pengen punya tim gitu yang dimana saya nyari orang yang bisa gambar sesuai karakter saya dan dimana nantinya saya suruh dia untuk yang ngerjain animasi saya Pak. Jadi saya kuliah dia yang ngerjain, nah dia yang gambar, dia yang ngedit, punya partner kerja lah ya, khusus untuk Dan- yang sketsu kalau apa case to animation. cast to animationnya itu biar nanti tidak terbengkalai ya kalau kan. katanya kan kalau kuliah itu pusing gitu kan. Ya enggak sih ya, kalau kuliah ya enggak begitu pusing, tinggal Satu, sama ya. sih. Maksudnya paling tinggal ngatur waktunya aja, justru malah kuliah biasanya tinggal kitanya sendiri untuk ngatur waktunya lebih maksimal kan. Maksudnya biasanya ada jadwal-jadwal tertentu yang memang kita harus tulis aja, yang penting oh ya waktunya kuliah, jadwalnya dan sebagainya, nanti sisa saya kerjanya malam lah untuk sketsunya, untuk kontennya, atau mungkin ketika sudah ada partner kan kamu jauh lebih nyaman tinggal buat jadwal aja kan. Nah sampai saat ini sudah punya itu belum orang yang mau AdSense atau orang yang mau promo kerjasama dengan kamu Belum. untuk mempromosikan barangnya belum? Masih belum, mungkin itu karena apa ya, rentang Kontennya penonton saya itu masih agak sedikit sih Pak. Tapi kan dengan 30.000 subscriber harusnya orang-orang bisa lah mestinya untuk titip barang sama kamu untuk dijualkan, ataupun mungkin iklankan pada kamu buat animasi apa, terus dengan produk orang itu. Iya. Coba kamu kamu promo-promo juga ndak masalah. Jadi nanti kan bisa punya IG juga kan. Iya punya. IG-nya apa? IG-nya dari dulu @sc.ketu. Dari dulu. Iya, si.ketu. Dulu itu namanya bukan Kestu tapi Ketu. Oh. Nah, kata netizen Ketu itu kayak ambigu, ambigu. Terus saya mikir, ambigu gimana? Nah, semenjak saya Ini kelas gara-gara netizen Indonesia ternyata ambigu gitu. ganti nama. Akhirnya Kestu. Lanjutkan, tapi tetap tetap lanjutkan. bagi waktunya. Bagi waktu. Sebagai pelajar ya fokus sebagai pelajar. Pada saat ngonten silakan maksimalkan kontennya kalian agar hasilnya lebih baik kayak gitu. Tapi harus bisa bagi waktu antara menjadi pelajar dan menjadi konten kreator. Setidaknya kan dua sisi yang berbeda tapi punya hal yang menjadikan kita lebih punya pengalaman ya kan, dan aspirasinya kita ataupun keinginan kita ataupun potensi yang kita miliki tersampaikan di sana ya. Iya, Seperti itu. Oke, Mas Abu luar biasa sekali. Terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Oke, terima kasih untuk undangannya.